Selamat pagi dan salam sehat. Salam jumpa di video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada sertifikasi dosen Smart tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agustinus Prasetyo Edi Wibowo, dosen tetap di program studi Diploma 3 Teknologi Elektro Perkeretaapian pada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun atau yang biasa dikenal dengan sebutan PPI Madiun. PPI Madiun merupakan salah satu politeknik di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berlokasi di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman visual dan antarmuka sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah pemrograman visual dan antarmuka yang saya ampu ini selaras dengan bidang keilmuan saya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta sejalan dengan pengalaman masa lampau dalam bidang perancangan sistem informasi perusahaan yang terintegrasi maupun pengelolaan jaringan komputer pada perusahaan Muncul Group Holding Company di Yogyakarta pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Sejalan juga dengan pengalaman sebagai CBIS Organizer Provinsi NTT dalam perancangan sistem informasi dan database peralatan kesehatan Kementerian Kesehatan dalam proyek G2G antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Jerman melalui EPOS Health Consultant yang diterapkan di seluruh puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi di Provinsi NTT dan NTB pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Untuk menjelaskan mata kuliah ini, saya menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian adalah menjelaskan materi apa saja yang saya bawakan dalam perkuliahan pemrograman visual dan antarmuka yang saya ampu. Dan interaction atau interaksi menggambarkan bagaimana saya menjalin interaksi dengan taruna dan taruni, yaitu sebutan untuk peserta didik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun selama proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian assessment merupakan suatu cara untuk mengetahui dan mengukur capaian dari materi yang sudah disampaikan dan yang sudah dapat diterima oleh taruna dan taruni. Berikutnya, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah pemrograman visual dan antarmuka. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik di program studi teknologi elektro perkeretaapian dengan bobot 2 SKS dan diperuntukkan bagi taruna semester 4 dengan persyaratan sudah pernah mengikuti dan lulus mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman. Mata kuliah pemrograman visual dan antarmuka ini bertujuan supaya taruna dan taruni dapat menerapkan pemrograman visual dan merancang antarmuka menggunakan suatu bahasa pemrograman pada bidang fasilitas operasi perkeretaapian yang terdiri dari persinyalan,
telekomunikasi maupun listrik perkereta apian. Adapun kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh taruna adalah taruna dapat menerapkan konsep struktur dasar, prinsip pemrograman berbasis objek, karakteristik user-friendly, elemen-elemen perancangan antarmuka, pengaturan properti, event handler, event driven dalam merancang antarmuka di bidang fasilitas operasi perkereta apian, serta melatih dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perancangan antarmuka maupun perancangan database dengan penuh disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Kemudian untuk menjabarkan apa yang menjadi aspek delivery dari mata kuliah ini, saya perlu mengetahui profil lulusan dari program studi Teknologi Elektro Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi teknologi elektro perkeretaapian, baik di masyarakat ataupun dunia kerja, adalah yang pertama sebagai perawat prasarana perkeretaapian, fasilitas operasi kereta api, dan yang kedua sebagai pemeriksa prasarana perkeretaapian, fasilitas operasi kereta api. Profil lulusan ini kemudian dijabarkan dalam capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan program studi ini kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal dengan CPMK. Oleh karena itu, dalam menyampaikan setiap materi yang saya bawakan di setiap pertemuan, berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga diharapkan perkuliahan dapat selaras dan mendukung tercapainya profil lulusan yang diharapkan program studi teknologi elektro perkeretaapian. Capaian pembelajaran lulusan pada program studi teknologi elektro perkeretaapian diantaranya pada CPL keempat diharapkan lulusan mampu beradaptasi, kerjasama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Kemudian CPL kelima diharapkan lulusan mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Kemudian CPL ke-6, lulusan diharapkan menguasai konsep umum, prinsip, metode, teknik penggunaan perangkat komputer, dan aplikasi piranti lunak yang sesuai untuk menyelesaikan masalah instalasi dan perbaikan alat, serta perawatan sistem kelistrikan, otomasi dan kendali, serta telekomunikasi perkeretaapian. Kemudian pada CPL ke-7, lulusan diharapkan menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi referensi teknis, kode dan standar nasional dan internasional, serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan pekerjaan instalasi dan perbaikan alat, serta perawatan sistem kelistrikan, otomasi kendali, serta telekomunikasi perkeretaapian. Dan yang terakhir, CPL ke-8, lulusan diharapkan menguasai pengetahuan faktual isu kekinian dalam masalah ekonomi, sosial, dan ekologi secara umum pada bidang kelistrikan, otomasi dan kendali, serta telekomunikasi perkeretaapian. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut, kemudian dapat dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Di dalam mata kuliah pemrograman visual dan antarmuka, ini dibagi menjadi 8 CPMK. Yang pertama, memahami dan menyepakati kontrak perkuliahan dengan menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam
aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, memahami konsep struktur dasar dan prinsip pemrograman berbasis objek dengan menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, memahami konsep elemen-elemen perancangan antarmuka. Kemudian yang keempat, memahami konsep pengaturan properti. Yang kelima, memahami konsep event handler dan event driven. Dan yang keenam, menerapkan konsep pembuatan antarmuka dan database. Yang ketujuh, menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian program dengan disiplin serta bertanggung jawab. Dan yang kedelapan, merancang antarmuka untuk pemakai atau user interface design. Dari CPMK ini kemudian dijabarkan ke dalam materi-materi yang nantinya akan diberikan dan diterima oleh peserta didik. 7 materi pokok bahasan dalam perkuliahan akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Sedangkan 2 pertemuan digunakan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penyampaian atau delivery materi dibagi menjadi beberapa bagian, itu sebagai berikut. Materi struktur dan prinsip pemrograman berbasis objek disampaikan secara tatap muka ataupun daring pada pertemuan ke-1 sampai ke-3. Kemudian materi elemen-elemen perancangan antarmuka disampaikan pada pertemuan ke-4 dan ke-5 secara tatap muka maupun daring. Sehingga selain penyampaian materi, taruna juga diminta untuk mendemonstrasikan penggunaan elemen perancangan antarmuka yang dapat dilakukan secara tatap muka ataupun daring. Materi pengaturan properti akan disampaikan pada pertemuan ke-6 dan ke-7 secara tatap muka ataupun daring. Jadi, selain penyampaian materi, taruna juga diminta untuk mendemonstrasikan pengaturan properti dan formulir yang dapat dilakukan secara tatap muka ataupun daring. Kemudian pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Dilanjutkan untuk materi event handler dan event driven disampaikan pada pertemuan ke-9 secara tatap muka ataupun daring. Materi pembuatan antarmuka dan database disampaikan pada pertemuan ke-10 sampai 12 secara tatap muka ataupun daring. Materi pengujian dan evaluasi program disampaikan pada pertemuan ke-13 secara tatap muka ataupun daring. Kemudian materi merancang antarmuka untuk pemakai atau user interface design disampaikan pada pertemuan ke-14 dan 15 secara tatap muka ataupun daring. Untuk pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Dalam pelaksanaan perkuliahan sebagai referensi digunakan modul pemrograman visual dan antarmuka, program studi Teknologi Elektro Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kemudian dari materi-materi perkuliahan ini akan disampaikan melalui sistem pembelajaran, yaitu dalam bentuk perkuliahan praktikum. Nah, taruna didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari, merencanakan, merancang, menganalisis, membahas, kemudian menguji dan mengevaluasi capaian, serta mempresentasikan hasilnya, sehingga diperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kemudian untuk metode dari perkuliahan akan dilaksanakan dengan 4 kegiatan utama. Yang pertama, presentasi oleh dosen dalam bentuk ceramah yang dilakukan secara tatap muka maupun secara dalam jaringan. Kemudian presentasi oleh taruna yang dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan. Kemudian diskusi baik secara langsung maupun di dalam jaringan. Kemudian praktek berbasis proyek secara daring maupun luring.
Demikian tadi beberapa materi yang merupakan aspek delivery yang akan disampaikan kepada taruna dalam perkuliahan pemrograman visual dan antarmuka, khususnya di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Selanjutnya, untuk membahas interaksi yang dilakukan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa perkuliahan menggunakan model pembelajaran student-centered learning, yaitu metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Dan sebagai pengajar, saya berperan hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar. Dalam melakukan interaksi dengan taruna secara daring dan jarak jauh, saya menggunakan sarana pendukung lainnya, antara lain sistem e-learning PPI Madiun sebagai media diskusi, penyampaian bahan, serta digunakan pula untuk media pengumpulan hasil proyek dan presentasi dari taruna. Kemudian aplikasi Zoom sebagai sarana komunikasi dan interaksi dua arah, tatap muka secara maya, baik audio ataupun video, serta aplikasi TeamViewer sebagai aplikasi bantu pemecahan masalah atau troubleshoot secara jarak jauh. Pemanfaatan aplikasi ini menjadi salah satu terobosan metode yang saya lakukan dalam pelaksanaan praktikum secara daring, di mana tidak setiap taruna saat pembelajaran jarak jauh memiliki aplikasi yang digunakan untuk praktikum. Untuk mendukung terlaksananya student-centered learning, saya juga menerapkan pada perkuliahan ini dengan project-based learning, sehingga tugas-tugas terkait perancangan antarmuka diberikan untuk dapat dikerjakan melalui diskusi bersama dan diberikan solusi oleh taruna dan taruni, baik secara individu maupun berkelompok. Sebagai salah satu penciri dalam interaksi saya dengan peserta didik, saya mencoba untuk menyisipkan quote atau kutipan sebagai pendukung komunikasi untuk menjadi media pengingat terhadap suatu materi. Demikian gambaran interaksi yang saya jalin dengan peserta didik dalam perkuliahan. Berikutnya adalah aspek asesmen. Dalam aspek asesmen ini, saya memberikan penilaian terhadap taruna-taruni secara objektif, berdasarkan apa yang ditunjukkan, dilaksanakan, dihasilkan, tanggung jawab, dan kinerja peserta didik dalam unsur-unsur penilaian selama perkuliahan, baik tatap muka ataupun daring yang sudah disepakati bersama. Adapun metode penilaian diantaranya tes tulis praktik untuk ujian tengah dan akhir semester, penilaian produk untuk penilaian hasil tugas pembuatan rancangan antarmuka dan database suatu sistem informasi sederhana, penilaian kinerja untuk menilai capaian proyek yang direncanakan, presentasi dalam diskusi kelas, dan partisipasi dalam perkuliahan, penilaian sikap untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan, ketaatan terhadap aturan. Kemudian komponen dan proporsi penilaian. Yang pertama, untuk tugas 1, menyampaikan pemahaman tentang konsep, struktur, dasar, dan prinsip pemrograman berbasis objek. Dikerjakan secara individu, proporsi 5%. Kemudian tugas yang kedua, mengenali karakteristik user-friendly suatu contoh kasus. Dikerjakan secara kelompok dengan proporsi 5%.
Untuk tugas ketiga, yaitu merencanakan proyek perancangan antarmuka dan database suatu sistem. Dikerjakan secara kelompok dengan proporsi penilaian 10%. Tugas keempat, merancang antarmuka suatu aplikasi atau sistem informasi sederhana menggunakan aplikasi IDE dan database. Dikerjakan secara kelompok dengan proporsi penilaian 15%. Tugas kelima yaitu menguji, mengevaluasi hasil capaian dari rancangan proyek antarmuka dan database serta mempresentasikan hasil pengujian. Dikerjakan secara berkelompok dengan proporsi 15%. Dan untuk penilaian UTS 20%, UAS 25%, dan untuk kehadiran dapat proporsi 5%. Dengan penilaian seobjektif mungkin, taruna dan taruni dapat termotivasi untuk meraih nilai terbaik sesuai dengan apa yang mereka usahakan sendiri. Demikian penggunaan aspek delivery, interaction, assessment pada mata kuliah pemrograman visual dan antarmuka yang sudah saya sampaikan. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran nyata yang saya laksanakan menggunakan media pendukung, yaitu aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Nah, melanjutkan terkait dengan visual ya, terkait dengan visual antarmuka. Di sini kita membahasnya adalah visual antarmuka, dan kita di mata kuliah ini kita akan berlaku sebagai desainer, ya toh. Kita berlaku sebagai perancang, kita berlaku sebagai orang yang akan membahagiakan orang lain. Ya, gimana caranya? Ya kita membahagiakan user dari sistem kita, gitu kan? Kita dalam merancang kita harus membahagiakan orang lain. Jangan membuat susah atau merepotkan pengguna, ya. Jangan sampai ketika aplikasi yang kita rancang gitu ya, itu milih menunya saja susah gitu ya. Itu kesan pertama dari pengguna ketika sudah di awal sudah susah, maka untuk mau dan melakukan implementasinya itu akan tambah susah lagi ya. Jadi hari ini kita akan mencoba menilai suatu interface ya. Nanti akan saya bagi kelompok atau sudah punya kelompoknya masing-masing, atau nanti boleh misalkan saya buatkan 6 room. Nah, nanti silahkan berbagi, boleh seperti itu, karena ada yang berdua ya, satu perangkat berdua. Nah, itu mungkin bisa jadi satu kelompok. Nah, silahkan nanti tujuannya apa? Tujuannya kita akan mencoba memahami sebuah game ya secara singkat dalam waktu mungkin kurang lebih ya 30-an menit ya toh. 30-an menit untuk bisa memahami ini gamenya, ini game apa sih, caranya bagaimana. Sini mencoba memahami apa yang diinginkan oleh si perancang game tadi gitu ya. Oke, saya create room-nya, ada 6 room. Kemudian silakan nanti assign manually ya, masing-masing memilih kelompoknya ya. Kemudian untuk waktunya adalah saya set di sini 40 menit ya. Kita ambil dari case ini apa? Artinya kita bisa menambahkan tadi ya tombol-tombol tertentu yang mempunyai fungsi sama ya. Tentu saja dari sini sebenarnya di awal rancangan pasti ini targetnya siapa sih, kalau melihat dari apa gambarnya, dari judulnya, kemungkinan ini ditujukannya kan ke anak-anak ya, kemungkinan ya. Siap, iya Pak. Nah, berarti kan kita harus membayangkan ketika kita merancang itu, kayak tadi ya, anak-anak itu belum tentu bisa membaca gitu kan, tetapi harus ada fungsi lain, fasilitas lain yang bisa menggantikan gitu ya, bisa menggantikan. Dan meskipun ada tadi kan harus ngetik angkanya, tetapi paling tidak hanya
perintah-perintah tertentu saja yang dia harus diberi mungkin harus belajar gitu kan. Tapi kalau untuk perintah-perintahnya menghafalkan komennya dia bisa menggantikan dari tombol-tombol yang ada gitu ya. Kemudian yang menarik lagi adalah warna tombolnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Warna-warna ini juga mungkin menentukan makna ya. Kenapa kok tombol run-nya hijau gitu ya. Secara refleks, misalkan kita mau menjalankan sesuatu, kalau antara warna merah sama warna hijau, yang dipilih warna apa? Refleks. Siap, hijau, Pak. Hijau ya. Mencolok, Pak. Nah, mencolok. Kemudian yang kedua, karena kita sudah dari kecil diajari kalau hijau itu jalan, kalau merah itu berhenti gitu ya. Hari ini kita belajar terkait dengan visual antarmuka ya, interface gitu ya. Nah, kenapa kok game yang dipilih ya? Karena biasanya game itu akan lebih mudah. Nah, kita kan belajar perancangan gitu ya, perancangan antarmuka. Jadi game-game yang sudah kita bongkar, kalian bongkar, itu sebenarnya tidak langsung jadi gitu ya. Tentu saja ada orang yang mendesain, orang yang merancang permainan tersebut gitu ya. Jenis permainan bisa berbeda-beda, jenis aplikasi bisa bermacam-macam, tergantung tadi ya, ada fungsi dan tujuannya. Nah ini ada sebuah karakteristik ya, interface yang secara grafis yang akan diterima oleh pengguna itu istilahnya harus user friendly gitu ya. User friendly itu apa ya? User friendly itu dianggap temen gitu ya. Namanya temen itu kan saling mengerti ya, saling memahami. Kalau temennya misalkan baru marah, dia akan tahu walaupun tidak diberitahu, saya baru marah loh gitu ya. Atau yang temennya baru bahagia gitu kan, mungkin sudah tahu, oh teman saya ini baru seneng gitu ya. Ketika teman kita nangis, mungkin kalau yang friend, yang benar-benar friend, dia akan tahu ini tangis bahagia atau tangis sedih gitu ya. Itu kalau namanya friend. Kalau friend berarti harus bisa saling memahami, saling mengerti. Jadi sifatnya sebuah interface itu kita harapkan pengguna itu bisa sedekat mungkin, bisa semudah mungkin memahami apa yang ingin kita sajikan ya. Nah, sebuah interface atau sebuah aplikasi itu pasti ada tujuannya ya. Tujuan dari dibuatnya suatu aplikasi atau program ataupun interface itu adalah salah satunya tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah ya. Quote kita hari ini, jadi beton itu kalau masih dicor, baru awal dicor itu pasti akan lemah ya. Pasti dia tidak punya kekuatan, tetapi semakin lama beton itu akan semakin keras dan semakin kuat. Nah, itulah harapannya kalian seperti itu. Jadi semangat kalian jangan semakin melemah tetapi semakin kuat demi